Ya, pemirsa, kembali di Dialog Jurnal Siang bersama saya telah hadir di studio Bapak Suwato Komala, penemu animasi matematika dan siswanya Erik Jauhari. Pak, kita lanjutkan dialognya. Sebenarnya pendekatan model pembelajaran yang berfokus kepada siswa, student centered dalam lingkungan yang pembelajarannya interaktif ini seperti apa sih maksudnya? Sebetulnya memang dari Diknas itu diberi bahwa sekarang ini bukan fokus pada guru, pada siswa. Tapi seringkali siswa itu dilepas begitu aja. Artinya kalau ibarat orang main gitar itu, nih disuruh nyanyi, ini lagunya, tapi nggak dikasih tahu kunci dasarnya gitu. Nah, kunci dasarnya itu adalah yang saya buat ini. Nah, sehingga mereka bisa ngembangin sendiri. Seperti itu kira-kira. Dan aplikasinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pembelajarannya Erik, dari nggak suka matematika bisa dapat nilai 100. Dengan metode Bapak ini seperti apa ceritanya? Ya, yang pertama konsep dasar dia harus kuasai. Lalu yang kedua, bentuk umumnya dia harus kuasai. Bentuk umum tuh yang tadi sudah dijelaskan bahwa misalnya tadi contoh persamaan kuadrat. Kalau soal-soalnya bentuk umum udah dikasih tahu, kita tinggal kasih pengayaannya. Saya bikin soal yang lain, angkanya, untuk mengetes siswa ini ngerti apa enggak. Gitu. Karena ketahuan kalau dia nggak ngerti. Gitu. Yang ketiga pendekatannya adalah berdirinya sama tinggi dengan siswa. Artinya siswa dikasih kesempatan untuk nanya sebebas-bebasnya. Kalau ngajar, tapi kalau pakai software kan kita siapkan service centernya gitu. Baik, jadi Pak Komala juga harus secara detail mentraining guru-guru yang kemudian akan menggunakan software ini ya? Betul, kalau untuk sekolah. Karena software ini kan bisa dipakai untuk siswa, guru maupun sekolah. Ada maupun juga orang untuk tua. siswa? Sama. Tapi ada juga untuk orang tua, boleh dijelaskan lebih lanjut bentuk-bentuk sama, tapi kan kalau SD misalnya tadi SD, orang tuanya kan bisa buat ngajarin anaknya gitu kan. Nah kalau anaknya diajarin sambil dimarah-marahin, mana anaknya ngerti. Ya kan? Dan untuk siswa sendiri kalau mau self-teaching gitu juga bisa? Bisa. Nah sebetulnya memang harus self-teaching itu kalau banyak yang nanya gimana cara belajar matematik misalnya. Seringkali kan belajar matematik udah ketinggalan. Udah ketinggalan baru belajar? Udah ketinggalan baru belajar, orang tuanya nyari guru les, ikut stres juga orang tuanya dan sebagainya. Seharusnya kalau mau dengan ini bisa milih waktunya, bisa belajar ke depan. Sekolah belum mulai, kita belajar dengan fun, belajar dengan apa? Dengan senang banget, nggak ada beban. Nah, jadi terserah kita ya. Betul, nah itu akan lebih baik hasilnya. Ya. Bapak, aplikasi ini mampu memberikan skor yang untuk pengerjaan soalnya sehingga orang-orang juga bisa memantau perkembangan anaknya, begitu dikatakan. Seakurat apa, Pak? Ya, sebetulnya sih di latihan itu sebetulnya pembahasannya juga sudah ada. Tapi diharapkan, karena ini bentuknya tutorial, semua ada jawabannya. Diharapkan memang siswa untuk mengerjakan sendiri, ada jamnya di situ, ada di samping ada waktunya 2 jam, si siswa seperti Erik bisa latihan sendiri misalnya. Hasilnya nanti seperti apa 2 jam itu. Gitu. Seperti kalau kita kumon juga diwaktuin ya Pak ya? Ya, nanti hasilnya bisa keluar sendiri setelah 2 jam. Tapi kan kita di sini nggak mungkin nunggu 2 jam. Ya kan? Nanti hasilnya kelihatan. Nah, kalau dia kurang dia mesti latihan lagi. Dan salahnya di mana? Ada pembahasannya di sana. Gitu. Sebenarnya butuh berapa lama sih Pak untuk seorang siswa bisa memahami matematika secara keseluruhan? Apakah ada kata terlambat untuk belajar matematika? Ya, nggak ada sih ya, cuma memang lebih baik di awal karena biasanya siswa itu kalau udah ketinggalan ngejar laginya malas. Benar. Itu aja. Malas gitu loh. Ya udah deh, terserah deh, udah pasrah gitu. Nah waktu saya ketemu di sekolah Erik ini saya kan ngajar di pendalaman materi, jadi mulai Januari untuk UN kurang lebih 3 bulan. Begitu saya tanya siswa, siapa yang suka matematik di SMK Pariwisata ini? Satu pun nggak ada yang angkat tangan, termasuk Erik ini nggak ada angkat tangan nggak. Tapi begitu bulan terakhir mereka mau UN, kelihatan saya udah kasih tryout, kelihatan mereka sudah haus akan soal, termasuk Erik dan beberapa temannya itu haus soal. Pak, mana ada soal lagi nggak dia kerjain dan sebagainya. Wah, haus soal luar biasa. Nah ini kebetulan bisa ditanya, bener kenapa hausnya saya juga nggak tahu nih. Kenapa bisa haus soal Erik? Dari nggak suka sama sekali loh. Buat latihan aja sih, sebenarnya kan ini namanya ujian nasional kan. Ya kita mesti banyak latihan. Gitu. Lalu bagaimana ketika kamu melihat ujian nasional matematika untuk kelulusan? Kita dengan mudah sebenarnya, soalnya kita udah tahu apa sih yang bakal keluar karena ini udah dibahas semua di sini. Cuman mungkin angka-angkanya doang yang beda gitu. Semuanya udah dibahas di animator ini.
Oke, jadi Pak, pertanyaan terakhir saya, bagaimana sih solusinya bagi pengajar-pengajar di luar sana dan juga orang tua murid supaya anaknya tidak takut lagi sama matematika? Yang pertama mungkin kasih tahu juga, awal-awal pertama saya ngajar seperti saya ngajar juga di sekolah SMK itu, bahwa matematik itu tidak sulit, itu satu. Itu tanamkan dulu matematik tidak sulit. Mungkin pada saat awal saya bicara begitu, mungkin termasuk Erik barangkali satu kelas ketawain saya barangkali di awal-awalnya. Tapi kita buktikan gitu bahwa benar nggak matematik tidak sulit. Saya bilang nanti di bulan terakhir saya akan tanya kembali matematik sulit tidak gitu. Ternyata mereka jawab tidak gitu. Dengan solusi yang tadi itu salah satu solusi dengan software, dengan pendekatan dan sebagainya. Oke Pak Suwoto Komala, sekali lagi terima kasih sudah datang ke studio kami dan selamat atas peluncuran piranti lunak animasi matematikanya. Erik juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian dialog untuk kali ini. Kami masih punya informasi menarik lainnya. Tetaplah di Jurnal Siang Berita 1.